Setelah kita mencabut sebuah IC pada mesin handphone ini, yaitu pada bagian IC RF, kita akan mengukur kembali mesin handphone ini menggunakan multitester. Tapi sebelum itu, kita akan mengukur terlebih dahulu menggunakan power supply. Apakah masih terjadi short atau tidak? Kita sambungkan kabel jumper power supply ke bagian mesin handphone, positif ke positif, negatif ke negatif, dengan tegangan di bawah 5 volt. Teman-teman lihat, di sini sudah tidak terjadi kenaikan ampere atau jarum ampere. Padahal sebelumnya, saat kita mengetes mesin ini sebelum IC ini dicabut, jarum ampere sudah naik saat kita memasang seperti ini. Namun pada saat ini jarum ampernya tidak ada pergerakan. Coba kita hidupkan. Kita shortkan bagian on off-nya menggunakan pinset. Teman-teman lihat pergerakannya. Ada kehidupan, namun teman-teman lihat di sini, saat jarum ampere naik, jarum volt seakan-akan ngedrop. Ini menandakan bahwa mesin ini masih ada gangguan atau short. Coba kita ukur lagi menggunakan multitester. Kita akan kembali mengukur bagian kapasitor yang sebelumnya sudah kita ukur dan menimbulkan short. Apakah setelah kita cabut IC pada bagian RF ada perubahan pada bagian kapasitor, masih short atau tidak? Karena saat kita menghidupkan menggunakan power supply, ada titik kehidupan di sana. Namun pergerakan ampere tidak stabil. Coba kita ukur kembali. Masih tetap menggunakan skala dioda. Kita letakkan bagian probe warna hitam pada bagian ground. Seperti itu. Lalu kita coba mengukur. Shortnya kecil. Masih ada short di bagian ini, ya, masih terjadi short. Di sini masih terdapat short, ya. Jika kita menemukan hal yang seperti ini, pasti tambah pusing, ya. Yang sebelumnya kita sudah memperkirakan, oke, setelah mencabut IC RF, pasti handphonenya akan normal. Begitulah resiko dalam menyervis sebuah handphone. Terkadang sangat mudah, akan tetapi ada juga yang bermasalah berat seperti ini. Pada awalnya kita sudah berangan-angan, ya wes, ini kita minta sekian setelah ganti IC RF. Tapi nyatanya setelah kita mencabut IC ini masih terjadi short pada bagian IC power. Bagaimana kita mengatasi hal yang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita memiliki skema. Jika kita tidak memiliki skema, pasti ujung-ujungnya cabut ini, cabut komponen ini, pasti akan tambah pusing. Ada satu cara yang kita lakukan, yaitu kita memperkecil area konsletnya. Memperkecil dalam artian, jika kita mengukur seperti ini, shortnya kita tidak bisa prediksi. Apakah short tersebut pada bagian IC charger atau IC power? Disinilah letak kebingungan kita. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita akan mempersempit area konslet tersebut. Caranya bagaimana?
Caranya seperti apa? Kita akan mengukur bagian lilitan terlebih dahulu. Mengapa kita harus mengukur pada bagian area lilitan? Karena pada bagian area lilitan ini, pada mesin handphone selalu saja menjadi jembatan untuk tegangan dari satu komponen ke komponen yang lain. Coba kita ukur, teman-teman. Kita ukur satu persatu. Seperti ini. Di sini ada lilitan atau kumparan. Shotnya sedikit. Shot pada bagian lilitan ini sangat besar. Kemungkinan besar terjadinya ampere yang tidak stabil tadi disebabkan karena adanya shot pada bagian kumparan ini. Di sini kita tidak mengetahui kumparan ini menjembatani tegangan untuk komponen apa. Apakah dia komponen ke IC MMC atau CPU? Kita tidak mengetahui. Setelah kita mengukur seperti ini, kedua kutub pada bagian lilitan kumparan ini short. Jika normalnya kita ukur seperti ini, tidak akan terjadi bunyi seperti ini. Cara memperkecil areanya adalah kita akan mencabut bagian kumparan ini. Oke teman-teman, setelah kita cabut akan terdapat dua kutub seperti ini, ya, dua titik seperti ini. Ini adalah tempat dari dimana kita mencabut komponen kumparan ini. Sekarang kita ukur kembali, ya, kita ukur kembali menggunakan multitester. Seperti ini, kita ukur salah satu titiknya bagian mana yang short. Jika tadi sebelum kita mencabut, pada bagian kedua kutub kumparan semuanya short, ditandai dengan bunyi pada multitester. Sekarang kita ukur kembali. Tidak ada bunyi. Kita ukur di sebelahnya. Berbunyi. Kita ukur lagi. Tidak terjadi short. Kita ukur ke bagian sebelahnya. Berbunyi. Pertanyaannya, apakah bagian kumparan ini short? Jawabannya tidak. Karena cara kerja kumparan ini adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lain agar supaya bisa dialiri oleh tegangan. Makanya saat kita mencabut seperti ini, sambungannya terputus. Jika tadi sebelum kita mencabut bagian kumparan, semua titik ini short karena memang dia nyambung, ya. Karena setiap kumparan itu tersambung seperti ini. Ini normal. Cara pengukurannya short atau tidak ya seperti tadi, apakah dia tersambung ke ground atau tidak. Sebenarnya jika normalnya ini tidak akan berbunyi. Seperti ini. Ya. Sekarang sudah kita dapatkan bahwa yang short itu adalah bagian titik ini. Bagian titik ini aman. Yang ingin kita ketahui di sini adalah bagian titik ini tersambung ke komponen bagian apa. Ya. Dan titik ini ke bagian komponen yang mana? Apakah ini bagian VPH PWR atau bagian ke bak regulator? Sekarang kita ukur kembali pada bagian kapasitor yang tadi. Ya, kita ukur. Teman-teman lihat. Bagian kapasitor yang short kita ukur. Di sini sudah tidak terjadi short. Tidak terjadi short. Pasti pada bagian ini masih terjadi short.
Mengapa masih terjadi short? Karena titik ini ke bagian ini. Nanti akan kita cari menggunakan skema. Kita cari terlebih dahulu titik ini tersambung ke bagian komponen apa yang short ini ya teman-teman. Cara trackingnya seperti itu. Di sini kita harus membutuhkan yang namanya skema. Tanpa skema ini akan sangat sulit. Karena di sini kita sudah men-tracking bagian tegangan. Kita harus mencari pada skema bagian kumparan ini fungsinya untuk tegangan apa ya. Oke, sekarang teman-teman silakan buka skematik Xiaomi Redmi 1S. Jika teman-teman belum memiliki skema ini, silakan download di kolom deskripsi. Pada kolom deskripsi terdapat satu buah link, silakan buka link tersebut. Teman-teman akan dibawa menuju sebuah video, lalu buka pada bagian deskripsi video tersebut, silakan download. Sekarang kita buka skemanya, yaitu Xiaomi Redmi 1S. Oke, seperti ini. Terserah teman-teman. Jika tampilannya seperti ini bisa teman-teman memutar ya. Di rotas. Seperti itu, bisa teman-teman putar. Pada skema ini kita akan mencari lilitan atau kumparan yang sudah kita cabut sebelumnya. Letak dari komponen yang sudah kita cabut, yaitu komponen kumparan, adalah bagian ini. Tujuannya kita membuka skema seperti ini untuk mengetahui bagian komponen kumparan ini fungsinya untuk tegangan yang dibutuhkan oleh komponen apa. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu komponen ini. Pada skema kita buka seperti tadi, ya. Kita menuju ke layout. Teman-teman perhatikan. Kita perbesar. Letaknya di bagian ini teman-teman. Perhatikan L601. Kita buka lagi. Ini dia L601. Selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan mencari komponen ini menuju ke bagian komponen apa. Dengan cara kita buka, kita akan membuka pada bagian window, lalu kita klik new window. Tabel ini kita gunakan untuk mencari posisi lilitan, yaitu kita cari pada posisi find, lalu kita ketik L601. Teman-teman perhatikan bagian komponen ini. Pastikan lagi bahwa letak komponennya pada mesin reel sama. Ya. Di sini terdapat dua komponen yang besar, di sampingnya dua seperti ini. Lihat posisinya. Teman-teman lihat. Ya, dua komponen, lalu dua, inilah L601. Teman-teman jangan sampai keliru. Langsung kita search. Kita next. Kita akan menuju kepada bagian diagram. Kita putar kembali karena ini sudah kita putar tadi. Kita kembalikan. Kita akan menuju ke bagian diagram, yaitu L601. Teman-teman lihat di sini. Di sini ditunjukkan L601 adalah jalur yang menghasilkan tegangan VPH PWR. Teman-teman pasti masih ingat, fungsi dari tegangan VPH PWR adalah tegangan yang dibutuhkan oleh input IC power untuk menghidupkan IC power. Dan pada skema ini, jalur tegangan VPH PWR dihasilkan oleh IC U6000. Langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah kita mendapatkan yang seperti ini, kita lihat komponen yang terdekat pada bagian L601. Kita cari mana yang terdekat. Komponen apa yang terdekat di sini? Dari IC U6000, tegangan VPH PWR keluar melewati jembatan tadi.
yaitu lilitan L601. Pada bagian ini, komponen kumparan telah kita cabut sehingga menghasilkan 2 titik. Titik ini dari mana? Dari tempat merekatnya komponen tersebut. Kita lihat lagi pada skema. Setelah komponen ini kita cabut, terdapat 2 titik, yaitu 1, 2. Berarti jalur ini terputus. Hubungan jalur 2 ke 1 terputus. Disebabkan oleh apa? Ya karena sudah kita cabut tadi. Mengapa kita cabut komponen tersebut? Kita cabut komponen tersebut karena pada bagian komponen kumparan ini terjadi short. Sementara yang kita ketahui, setiap komponen kumparan atau lilitan tidak memiliki ground atau tidak mengandung ground. Mengapa komponen ini tidak memiliki ground? Karena komponen lilitan atau kumparan selalu saja dipasang secara seri. Setiap komponen yang dipasang seri tidak akan mengandung ground. Yang dimaksud dengan dipasang seri, modelnya seperti ini. Jika yang mengandung ground disebut dengan paralel. Dan bentuk pemasangannya seperti ini. Sekarang kita sudah mencabut bagian komponen dari kumparan ini. Lalu kita dapatkan 2 bagian jalur, yaitu jalur 1 dan jalur 2. Terputus. Pada bagian jalur 1, jalur tersebut terhubung langsung ke bagian IC, yaitu bagian IC U6000. Pada pin kedua, kita mencari pin kedua ini memasuki komponen apa, atau berdekatan atau bersambungan dengan komponen apa, agar kita bisa mengetahui di mana input, di mana output. Kita lihat, bagian 2 tersambung pada komponen C688. Mengapa saya katakan input dan output? Yang dikatakan input adalah bagian VPH-PWR atau tegangan VPH-PWR ini keluar dihasilkan oleh bagian ICU 6000. Ini keluar. Ini namanya output. Dia keluar. Tapi setelah kita mencabut komponen ini, yaitu bagian kumparan, terbagi 2 jalurnya. Karena jembatannya putus. Sehingga pada bagian jalur 1 ini bisa kita katakan input, dan jalur 2 adalah output. Karena yang kita utamakan pengukuran pada bagian kumparan. Yang kita bahas sekarang adalah bagian lilitan ini. Tegangan tersebut masuk ke bagian kumparan melalui jalur 1. Sampai sini mengerti tidak? Wah, perhatikan sini. Tegangan tersebut dari IC keluar, lalu masuk ke bagian kumparan melalui jalur 1. Dari kumparan, tegangan tersebut keluar lagi. Inilah disebut output. Jalur 1 input, jalur kedua output. Setelah kita cabut ini, terbagi 2 jalurnya. Yang tadinya 1 jalur, karena kita sudah mencabut bagian kumparan, kita putus. Jadi 2 jalur. Kita perhatikan lagi. Pada jalur 1, 100% tersambung ke bagian IC U6000. Pada bagian jalur 2, tersambung ke bagian C688 dan C618. Gunanya ini untuk apa kita mengetahui bahwa jalur 2 ini tersambung ke bagian kapasitor? Mari kita lihat. Kita harus mencari letak bagian komponen kapasitor terlebih dahulu yang tersambung pada bagian jalur 2, yaitu C688. Kita select, lalu kita kopikan. Kita kembali ke tab bagian layout. Kita search bagian find. Kita lihat posisi kapasitor tersebut letaknya pada bagian mana.
kita dapatkan, ini dia teman-teman. Coba kita putar terlebih dahulu. Ya. Ini dia komponennya C688. Mari kita lihat lagi pada bagian posisi mesin reel yang kita kerjakan. Perhatikan, jangan sampai salah. L601 lurus, ada C618, lalu di sebelahnya C688. Kita lihat. Ini dia. L601 lurus, C618. Coba kita lihat. Ya. C618 lalu C688. Sekarang sudah kita tahu, kita akan mengukur apakah titik ini yang tersambung pada bagian kapasitor atau titik ini, agar supaya kita bisa mengetahui titik mana yang langsung ke IC dan titik mana yang menuju ke bagian komponen kapasitor. Mari kita periksa. Kita masih menggunakan skala dioda seperti ini. Lalu kita ukur bagian titik mana yang menuju jalur kapasitor tersebut. Ingat, setiap kapasitor selalu saja dipasang secara paralel. Jadi kita pastikan terlebih dahulu bagian negatifnya sebelah mana, karena paralel selalu saja mengandung ground. Sekarang coba kita ukur. Yes. Pasti dia akan menuju ke bagian kapasitor 618 juga. Kita ukur bagian satu lagi. Tidak tersambung sama sekali. Teman-teman bisa menggunakan probe baik warna merah atau warna hitam pada bagian titik ini, tidak masalah, karena kita hanya mengukur apakah komponen tersebut tersambung pada bagian titik ini atau tidak. Kita ukur sekali lagi. Sekarang sudah kita dapatkan bahwa jalur yang menuju ke bagian output atau jalur 2 atau jalur bagian 2 adalah bagian titik ini. Sementara jalur yang dari IC adalah titik bagian ini. Nah, pada titik ini kita ukur yang short itu bagian mana. Kita ukur lagi ke negatif. Ini kita mengukur short, apakah dia tembus ke negatif atau tidak. No. Kita pindahkan lagi. Yes. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa bagian yang short tersebut adalah jalur yang menuju ke IC power. Mengapa saya katakan ke bagian IC power? Karena bagian lilitan L6 ini adalah tegangan kerja untuk VPH/PWR, yaitu untuk IC power. Tegangan VPH/PWR dihasilkan oleh IC apa? Biasanya yang kita pelajari, tegangan VPH/PWR ini dihasilkan oleh IC charger. Ini adalah output dari IC charger. Pertanyaannya, di mana letak IC charger pada mesin handphone Redmi S1 ini? Di sini hanya terdapat satu IC, yaitu IC power. Coba kita kembali lagi ke bagian skema. Sekarang kita coba lihat lagi pada skema diagram. Seperti ini. Ini adalah IC U6000. Tadi sudah kita dapatkan jalur yang tersambung pada bagian kapasitor ini adalah titik ini. Dan ini adalah pin 1 yang keluar dari IC. Yang jadi pertanyaannya, kita sudah mengetahui bahwa VPH/PWR itu dihasilkan oleh
IC charger. Sementara di sini IC-nya hanya satu, yaitu IC power. Apa yang terjadi? Di mana letak IC chargernya? Makanya kita kembali lagi ke bagian diagram. Kita lihat U6000 ini, apa yang ada di U6000 ini? Apakah IC tersebut menjadi satu? Kita cari terlebih dahulu. Setiap yang namanya IC charger selalu memiliki USB in. USB. Kita cari ya. Wah, USB. Ini dia USB-nya. IC-nya cuma satu. Di sini juga terdapat VPH/PWR. Sementara jika kita melihat U6000 ini, pada bagian layout adalah IC ini. Jika pada mesin handphone, ini dia. Ini bisa kita simpulkan bahwa IC power dan IC charger menjadi satu dalam IC ini. Berarti tegangan tersebut setelah keluar, lalu masuk lagi ke IC ini kembali. Untuk apa dia masuk ke sini? Karena di sini juga letak dari IC power. Mari kita lihat VPH/PWR. Kita cari VPH/PWR. VPH/PWR ini jika kita mencari, kita find, dia akan menuju ke IC power. Coba kita lihat. Kita perkecil. Tetap saja masuknya ke IC U6000. Ini dia. Dia meminta tegangan VPH/PWR. Masuknya ke sini. Berarti 100% IC ini adalah IC power dan IC charger. Berarti tegangan tersebut yang konslet ini masuk lagi ke sini. Ini bisa kita simpulkan IC power ini juga short. Mengapa kita ukur di sini tidak short? Karena ini adalah output dari IC charger yang menghasilkan VPH/PWR. Di mana IC chargernya? Ya di sini juga. Setelah dia keluarkan, dia nongkrong dulu ke beberapa komponen. Lalu dia masuk kembali. Karena di sini juga terdapat IC power. Sekarang coba kita akan mencabut IC power ini. Ya, kita cabut IC ini, apakah masih terjadi short atau tidak? Karena sudah kita mengetahui titik ini masuk ke bagian komponen ini, kapasitor, lalu masuk lagi ke IC ini. Mengapa bisa saya katakan demikian? Karena tidak mungkin VPH/PWR masuk ke CPU. Tidak mungkin VPH/PWR masuk ke MMC. Apalagi yang namanya RF. No baby. Kita akan cabut IC ini. Kita akan pastikan setelah kita mencabut IC ini, apakah masih terjadi short pada titik ini atau tidak.